ini kita punya soal tentang rangkaian kapasitor. Jadi ini rangkaian kapasitor campuran ya, ada seri paralelnya. Ini sebenarnya soal yang cukup susah kalau menurut saya, karena kita ini harus mencari di manakah dari kelima kapasitor ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 kapasitornya yang menghasilkan beda potensial 0,6 volt. Jadi mau tidak mau sebenarnya kita harus tahu berapa voltase yang ada di setiap kapasitor ini, ya kan? Sehingga kita bisa tentukan, oh, yang ini loh yang 0,6 volt. Sebenarnya rumus volt itu dapatnya dari rumus Q ya. Q sama dengan C kali V. Maka nanti V sama dengan Q per C. Q ini berarti kita cari dulu. Sebelum mencari Q, kita harus tahu dulu berapa hambatan lagi. Ini kapasitas total dari rangkaian ini. Ini kan nanti ada Q keluar. Q-nya ini adalah Q totalnya. Di sini adalah V totalnya. Kita cari dulu C totalnya atau kapasitor penggantinya. Kita gabungkan. Yang digabungkan tuh yang ini dulu. Ini seri. Kalau seri dia pakai seper. Jadi nanti seper C sama dengan 1/10 ditambah 1/40. Ini saya ambil ininya saja ya, mikronya saya tidak pakai. Ini 1/C sama dengan kita samakan menyebut. Ini 40, ini juga 40. Ini 1, ini berarti 4. Jadi 1/C sama dengan 5/40. Dibalik, berarti C sama dengan 40 bagi 5. Berarti C sama dengan 8 ya. Baru kalian baru kalian tuliskan mikrofarad. Gitu maksudnya. Jadi yang terakhir baru kalian tuliskan mikrofarad. Kemudian gambarnya berubah. Gambarnya itu nanti seperti ini dia. Set. Yang ini 8 mikrofarad, yang ini 28 mikrofarad, ini 30, ini 45 gitu ya. Selanjutnya yang kalian gabungkan terlebih dahulu itu yang ini. Yang ini digabungkan nih. Ini paralel. Kalau dia paralel berarti cukup tambah. Berarti C sama dengan 28 tambah 8. Ini berarti sama dengan 36 mikrofarad. Dapat kan 36 mikrofarad ya. Baru kalian ubah lagi gambarnya. Nanti gambarnya seperti ini. 36, 30, 45. Ini 36 mikro, 30 mikro, ini 45 mikro. Farad. Ini yang terakhir. Ini kita gabungkan seluruhnya. Tapi dia rangkaiannya itu berupa seri. Kalau seri berarti dia pakai seper. Jadi 1/C sama dengan 1/36 ditambah 1/30 ditambah 1/45. Ini yang bikin rumit dan bikin kesal. Ini mencari berapakah kelipatan yang akan menghasilkan angka yang sama gitu ya. Dari 36, 45 dan 30. Itu dia yang menjadi soal yang tantangan tersendiri lah ya. 180 kali ya. Kalau 180 dibagi 36 tuh dapatnya 5. Oh ya, betul. Jadi ini kita samakan ke 180. Ini 180. Ini 180. Jadi kalau ini supaya jadi 180, ini dikali 5, 36. 36 kali 5 berarti 180. Supaya jadi 180, ini dikali dengan 6 ya. Supaya jadi 180, ini dikali dengan 4. Jadi kalau 45 dikali 4 itu hasilnya 180. Jadi kan sudah sama penyebutnya semuanya. Baru kita jumlahkan 1/C sama dengan 10, 15. 15 per 180. Dibalik. C sama dengan 180 dibagi 15. Berarti kalau 180 bagi 15 itu sama dengan 12. 12 mikrofarad. Nanti gambar terakhirnya itu seperti ini dia. Ini 12 mikrofarad.
dan yang ini 7,5 volt ya, voltasenya kalau tidak salah tadi ya, 7,5 volt ya, 7,5 volt. Kemudian kita cari Q nya. Jadi kan ini ada Q total, ini V total, dan ini C total. Kita masukkan ke rumus Q sama dengan C kali V. Kita pakai yang total. Berarti 12 mikro dikalikan dengan 7,5. Berarti Q totalnya sama dengan berapa tuh dikali 7,5? 90 mikrokolom satuannya ya. Nah, jadi ini keluarlah muatan sebanyak 90 mikrokolom. Nah, oke. Nah, kemudian 90 mikrokolom nanti kita akan pecah ini. Pecah jadi berapa volt pada tiap-tiap ohmnya, pada tiap-tiap kapasitornya. Ini 12 mikro, ini kan asalnya dari sini. Ini saya gambarkan ulang supaya kalian mengerti. Dia tuh asalnya dari yang atas tadi tuh, yang ini. Nih. Ini 35 ya. Oke, 36 mikro, ini 30 mikro, ini 45 mikrofarad ya. Betul gak sih? 36, 30, 45 ya, betul. Selanjutnya dari sini tadi ada muatan totalnya, Q totalnya senilai 90 mikrokolom. Jadi Q totalnya kan mengalir seperti air, dia ngalir Q total. Nanti ke sini ini menjadi Q total untuk satu yang ini. Jadi ini nilainya 90 mikrokolom juga. Yang di sini ini juga sama, 90 mikrokolom juga. Yang di sini juga sama, 90 mikrokolom juga. Jadi kita akan mencari masing-masing voltase yang ada di kapasitor ini. Jadi V di 36 mikrofarad. Berarti kan nanti V sama dengan Q per C. Jadi nanti 90 mikro dibagi dengan 36 mikro. Nah, 90 bagi 36 itu hasilnya sama dengan 2,5 volt. Kemudian V di 30 mikrofarad. Berarti V-nya sama dengan Q per C juga rumusnya kan. 90 mikro dibagi dengan 30 mikro. Berarti sama dengan 3 volt. Kemudian V di 45 mikrofarad. V sama dengan 90 mikro dibagi dengan 45 mikro. Saya tidak tulis rumusnya ya, karena kan udah tahu Q per C gitu ya. Berarti sama dengan 2 volt. Nah, lihat pertanyaannya tadi berapa volt sih? Yang 0,6. Aduh, 0,6 ya. Berarti kalau kita lihat dari gambar CQ yang di sini ya. Q yang ini 2 dan 5. 3 dan 2. Di sini tadi kita dapatnya, yang di sini tadi dapatnya 2 volt. Yang di sini dapatnya 3 terbalik ya. Sorry, terbalik. Aduh, gambarnya berubah. Aduh, ini dia agak susah emang editnya, tapi ya sudah, enggak apa-apa. Sabar ya. Sorry ya. Ini berapa tadi? Yang ini 2 volt, yang ini 3 volt ya. Nah, gini. Perhatikan yang voltase yang di 36. Nih, 36 ini si siapa tadi? Si 2,5 volt. Asalnya kan dari 36. 36 ini kan paralel dari paralel dari mana? Paralel darinya si ini. Nah, paralel dari ini 28 sama 8 ohm. 8 mikrofarad, sorry. Saya ingatnya ohm terus. Ini paralel dari 28 mikrofarad dan 8 mikrofarad. Jadi kalian lihat rangkaian yang sebelumnya inilah yang disebut dengan soal yang menurut saya ini tipe hot harusnya nih. Ini termasuk tipe hot. Cuman saya heran di bukunya tidak disebut tipe hot. Ini termasuk tipe hot nih, karena kalian harus mutar balik arah haluan gambarnya. Berarti ini kita ambil ya. Saya akan gambarkan ulang ini 28 dengan 8 supaya kalian mengerti lagi.
Ini dia. Inilah yang disebut dengan pembahasan yang panjang, lebar, kali tinggi. Sebenarnya sih kalau saya kerjakan ini pendek nih. Cuman karena saya punya kewajiban untuk membuat kalian mengerti dan paham, ya otomatis penjelasannya panjang lebar. Yang ini tadi berapa ya? Ini 30 mikro ya. Ini 45 mikro. Yang ini yang gabungan, jadi ini 28, sorry. Ini 28 mikro. Yang mana yang 28 ya? Oh ya, yang atas ya 28. 28 dan 8. Ini 8 mikro farad. Nah, ingat. Ini tadi dapat voltnya. Sebesar 2,5 volt ya. Karena dia paralel, pada paralel voltnya sama. Jadi nanti yang di 8 mikrofarad itu nanti 2,5 volt, yang di 28 ohm juga 2,5 volt. Jadi dia sama atas bawahnya 2,5 volt. Oke, mengerti ya? Jadi saya tulis di sini. Asalnya nih. Jadi yang 2,5 volt itu punyanya si C1 saja, 2,5 volt. Kan 2,5 volt ini masih gabungan mereka berdua nih, C2 dan C3. Cari lagi. Ini dia. Soalnya nih mau bikin apa ya? Emosi gitu loh. Ini 8 mikrofarad gabungan seri dari ini saya gambarkan aja langsung ya, biar mudah ya. Nih kan. Ini gabungan seri dari 10 mikro dan 40 mikro. 10 mikrofarad dan 40 mikrofarad. Kalian hitung dulu Q-nya berapa? Karena nanti Q yang kita gunakan, Q sama dengan C kali V. Berarti Q-nya sama dengan 8 mikro dikalikan 2,5. Berarti sama dengan berapa tuh? 8 dikali 2,5. Kalau tidak salah sih 20. 20 mikrokolom. Jadi Q di sini, Q-nya nanti 20 mikrokolom. Yang di sini juga 20 mikrokolom. Yang inilah yang akan menentukan yang manakah nilai V-nya itu yang 0,6. Karena kan tadi kan apa ya namanya ya? Dia nanyakan mana yang V-nya 0,6 gitu kan. Karena kalau enggak ada 0,6 berarti soalnya salah ini. Nih. Kapasitor yang memiliki beda potensial sebesar 0,6 tunjukkan pada kapasitor berapa. Ini kayaknya tidak ada jawaban nih, karena saya lihat emang tidak ada jawaban nih jadinya. Maka nanti V dari sini ya. Ini berarti V sama dengan Q per C. Nanti V-nya sama dengan 20 mikro dibagi dengan 10 mikro. Berarti V-nya sama dengan 2 volt. Q sama dengan C kali V. Oh iya betul lah. Q per V ya. Yang ini Q sama dengan V sama dengan Q per C. Berarti nanti 20 mikrokolom dibagi dengan 40 mikro. Berarti V-nya sama dengan 1/2 atau 0,5 volt. Tidak ada jawaban kan? Ini 0,5 volt. Jadi nanti kalian tulis di sini. Yang ini 0,5 volt, yang ini 2 volt. Jadi apa? Jadi tidak ada jawaban. Kesimpulannya, tidak ada jawaban. Kecuali kalau dia ditanyakan yang 0,5 volt. 0,5 volt itu yang C3. C3 0,5 volt ya. C2 2 volt, C1-nya 2,8 volt. 2,5 volt, sorry. C4-nya 3 volt dan C5-nya 2 volt. Jadi seperti itu. Inilah saking banyaknya soal yang kita pecah-pecah ternyata ujung-ujungnya tidak dapat. Ya, mau gimana lagi ya. Tapi yang jelas konsepnya sudah benar dan betul. Saya yakin 100% soal ini keliru. Dia salah menentukan apa nih namanya? Nilai di sini. Mungkin dia tipu atau salah ketik ya. Seharusnya 0,5 volt.
bukan 0,6. Kita tidak tahu, tapi berdasarkan konsep kita yang sudah kita hitung satu demi satu sampai kepala kita pusing, 7 keliling, anak, keturunan, dan apapun itu namanya pusing, ya hasilnya sudah benar. Kalau memang ada yang ingin tanyakan saya di kolom komentar, atau kan bisa gabung di grup Telegram saya ya, itu di tanya jawab soal fisika, tanya jawab soal PR fisika ya. Dan mohon maaf jika memang saya lama meresponnya, karena saya juga ada kesibukan, jadi harap maklum juga ya, bukan berarti saya sombong atau jual mahal, tapi murni karena kesibukan saya. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya, semoga bermanfaat ilmunya dan mudah dimengerti dan dipahami. Oke, see you again di video selanjutnya.